Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengulas materi mengenai menulis kalimat efektif. Masuk kepada pembahasan pertama mengenai pengertian kalimat. Kalimat adalah unit bahasa yang terdiri dari satu atau lebih kata yang mengungkapkan suatu gagasan atau pikiran lengkap. Kalimat biasanya memiliki unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, dan kadang-kadang unsur-unsur lain seperti keterangan waktu dan tempat. Selanjutnya, pembahasan kedua mengenai unsur dan pola kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian yang menjelaskan siapa atau apa yang melakukan tindakan dalam kalimat. Subjek biasanya merupakan kata benda, non atau pronoun kata ganti. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menjelaskan tindakan atau keadaan yang dilakukan oleh subjek. Predikat biasanya terdiri dari kata kerja verb dan mungkin beberapa unsur lain seperti objek atau keterangan. Yang ketiga, objek. Objek adalah bagian kalimat yang menerima tindakan dari predikat. Objek bisa berupa kata benda atau frasa benda. Ada dua jenis objek langsung dan objek tidak langsung. Lanjut ke pembahasan ketiga mengenai jenis-jenis kalimat. Yang pertama, kalimat deskriptif. Adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan informasi atau pernyataan. Yang kedua, kalimat interrogatif. Adalah kalimat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, kalimat imperatif adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah atau instruksi. Yang keempat, kalimat eksklamatif adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau emosi. Yang kelima, kalimat afirmatif adalah kalimat yang menggunakan pernyataan positif atau kenyataan. Yang keenam, kalimat negatif adalah kalimat yang mengungkapkan pernyataan yang menyangkal atau menyatakan ketiadaan. Yang ketujuh, kalimat tanya retorik adalah pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kalimat, tetapi tidak dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban sebenarnya. Yang kedelapan, kalimat kondisional adalah kalimat yang menggambarkan situasi yang bergantung pada kondisi tertentu. Yang kesembilan, kalimat konjungsi adalah kalimat singkat yang menggunakan kata penghubung konjungsi untuk menghubungkan dua ide atau pernyataan. Yang ke-10, kalimat tumpu adalah kalimat yang digunakan untuk menekankan atau memberikan penekanan pada suatu aspek tertentu. Yang ke-11, kalimat sapaan adalah kalimat singkat yang digunakan untuk menyapa seseorang. Yang ke-12, kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak ajakan atau menolak permintaan. Yang ke-13, kalimat penjelasan adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi. Yang ke-14, kalimat pujian, yaitu kalimat yang digunakan untuk memberikan pujian atau penghargaan. Baiklah, itulah jenis-jenis kalimat yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya kita masuk ke pembahasan mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang berhasil menyampaikan pesan atau informasi dengan jelas dan tepat dalam waktu yang singkat. Berikut syarat-syarat dalam menggunakan kalimat efektif. Yang pertama, jelas. Kalimat efektif harus mengomunikasikan pesan dengan jelas dan tanpa keambiguan. Pembaca atau pendengar harus dapat memahami apa yang Anda sampaikan tanpa harus bingung atau membuat asumsi. Yang kedua, padat. Kalimat singkat adalah kalimat yang menghindari pengulangan kata atau informasi yang tidak perlu. Mereka mencapai tujuannya tanpa mengandung kata-kata berlebihan. Yang ketiga, tata bahasa benar. Kalimat harus mengikuti aturan tata bahasa yang benar, termasuk penggunaan kata-kata yang tepat, tenses yang sesuai, dan penggunaan tanda baca yang benar. Keempat, fokus. Kalimat efektif harus fokus pada pokok pikiran atau pesan utama yang ingin Anda sampaikan. Hindari menggabungkan terlalu banyak ide dalam satu kalimat. Yang kelima, variatif. Gunakan variasi dalam struktur kalimat untuk menjaga ketertarikan pembaca. Tidak semua kalimat harus memiliki struktur yang sama. Variasikan panjang dan bentuk kalimat. Setelah mengetahui syarat-syarat dalam menggunakan kalimat efektif, berikut adalah teknik atau cara menyusun kalimat efektif yang benar. Yang pertama, tujuan yang jelas. Ketahui tujuan komunikasi Anda sebelum mulai menulis kalimat. Apakah Anda ingin memberikan informasi, meminta sesuatu, atau menjelaskan suatu konsep? Yang kedua, gunakan kata kunci. Identifikasi kata kunci yang paling penting dalam kalimat Anda, dan gunakanlah.
Ini membantu menghindari kalimat yang terlalu panjang atau ambigu. Yang ketiga, hindari redundansi. Hapus kata-kata atau frasa yang tidak memberikan nilai tambah pada kalimat. Contohnya, secara pribadi. Dalam kalimat saya secara pribadi merasa senang, cukup menuliskan saya merasa senang. Yang keempat, gunakan struktur kalimat yang tepat. Pahami berbagai jenis kalimat seperti kalimat pertanyaan, pernyataan, atau perintah. Dan gunakan struktur yang sesuai dengan pesan Anda. Yang kelima, pertimbangkan panjang kalimat. Kalimat yang terlalu panjang dapat membingungkan pembaca. Usahakan untuk memecahkan menjadi kalimat-kalimat yang lebih pendek jika perlu. Yang keenam, gunakan bahasa yang sederhana. Hindari penggunaan kata-kata atau frasa yang rumit atau tidak diperlukan, jika ada alternatif yang lebih sederhana dan jelas. Yang ketujuh, gunakan tanda baca yang bijak. Tanda baca seperti koma, titik, dan tanda tanya sangat penting untuk memberikan struktur pada kalimat dan memahami makna teks. Yang kedelapan, baca ulang dan edit. Setelah menulis kalimat, baca ulang dengan kritis, pastikan pesan Anda jelas dan efektif. Jika memungkinkan, minta pendapat orang lain. Yang kesembilan, praktek terus-menerus. Yang kesembilan, praktek terus-menerus. Kemampuan menyusun kalimat yang efektif memerlukan latihan. Terus praktek dan perbaiki keterampilan menulis Anda seiring waktu. Yang kesepuluh, perhatikan konteks. Selalu pertimbangkan konteks komunikasi Anda. Apakah kalimat Anda sesuai dengan situasi dan audiens yang Anda tuju? Itulah beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menyusun kalimat secara efektif. Selanjutnya, contoh kalimat efektif. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai penjelasan tentang penggunaan kalimat efektif. Lebih kurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.